Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 1B, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat ya walaupun belajarnya dari rumah aja. Masih bersama dengan Ibu Hikmah di pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga nih. Siapa yang penasaran hari ini kita akan belajar apa? Yuk saksikan videonya. Jangan dipercepat, jangan dilewati karena di dalam video ini ada tugas-tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Di pembelajaran ketiga ini, kalian diminta untuk berlatih membaca. Nah, bacalah teks berikut ini dengan nyaring ya. Siapa yang sudah lancar membaca, tunjuk tangannya. Wah, hebat ya. Bagi yang sudah lancar membaca ataupun yang belum membaca, terus latihan membaca ya. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu. Maka semakin kita menjadi anak yang pintar dan berwawasan. Yuk kita baca teks berikut ini. Judulnya Sore yang Menyenangkan. Sore hari ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan juga bersyukur. Nah, baik anak-anak, sekarang setelah mendengarkan ibu guru membacakan teks ini, saatnya anak-anak membaca teks yang berjudul Sore yang Menyenangkan ini ya. Jangan lupa untuk merekam bacaan kalian di aplikasi perekam suara, lalu dikirimkan ke Google Classroom ya. Nah, tugas membaca ini menjadi tugas 1 ya. Jadi dikirim ke Google Classroom-nya ke postingan atau ke forum yang judulnya tugas 1. Oke? Baik anak-anak, yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman ini ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang tadi kalian baca. Kita isi bersama-sama ya. Tapi setelah diisi tidak perlu difotokan dan tidak perlu dikirim ke Google Classroom ya. Ini sebagai latihan kalian saja. Yang pertama, siapakah yang baru pulang dari kantor? Ayo dijawab. Suaranya yang keras mana jawabannya? Iya, tepat sekali. Yang baru pulang dari kantor adalah ayah Beni. Yuk kita tulis dulu yuk di buku. Baik, lanjut ke nomor 2. Mengapa Beni sangat gembira? Iya, tepat sekali. Karena ayah Beni membawa oleh-oleh. Ya, betul sekali. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Beni? Tepat sekali. Ibu membuatkan teh manis dan kudapan untuk ayah Beni. Yuk silakan ditulis jawabannya ya. 4. Apa yang dibawa ayah untuk Beni? Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dibawa ayah? Ya, tepat sekali. Oleh-oleh. Terakhir, di mana ayah Beni beristirahat? Nah, kalau dari cerita tadi, kira-kira kalian bisa menyimpulkan tidak di mana ayah Beni beristirahat setelah pulang kerja? Iya, tepat sekali di rumahnya ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk melengkapi kalimat berikut. Pilihlah kata-kata yang ada di dalam kotak. Sekali lagi, tugas di halaman 84 ini kita isi bersama-sama saja, tidak perlu difotokan dan dikirim ke Bu Hikmah ya, karena kita mengisinya bareng-bareng. Nah, lanjut yuk kita mengisi bersama-sama. Nomor 1, ibu membuat titik-titik yang lezat. Kira-kira membuat apa ya? Apakah membuat sore, pulang, istirahat, mandi, atau kudapan? Iya, tepat sekali. Jawabannya membuat kudapan.
Jika sudah ditulis jawabannya, jangan lupa jawaban yang sudah dipilih dicoret ya, supaya tidak ditulis 2 kali. Sambil titik-titik, ayah membaca koran. Sambil apa ayo? Apakah sambil sore, sambil pulang, atau sambil istirahat? Iya, tepat sekali jawabannya sambil istirahat. Lanjut ke nomor 3 ya. Pulang bermain, Beni segera titik-titik. Nah, kalau Beni selesai bermain, Beni harus apa nih? A. Harus sore, harus pulang, harus istirahat, atau harus mandi, atau harus kudapan? Iya, tepat sekali. Pastinya Beni harus mandi. Karena kan dari luar rumah tuh, berarti Beni harus mandi supaya badannya bersih dan terbebas dari kuman penyakit. Nomor 4, pada titik-titik hari, ibu menyiram bunga. A. Sore hari, B. Pulang, atau C. Istirahat, atau mandi, atau kudapan? Iya, tepat sekali, pada sore hari. Yang terakhir, Beni menyambut ayah titik-titik kerja. Menyambut apa? Apakah menyambut sore, menyambut pulang, atau menyambut istirahat? Iya, tepat sekali, menyambut pulang kerja ya. Jadi semua kata yang ada di dalam kotak sudah kita tuliskan ke titik-titik tadi. Jadi sudah hebat anak-anak, 100 ya semuanya, karena kita sudah mengisi bersama-sama. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah anak-anak, saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan tersebut, rumah terasa nyaman dan juga tenang. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Sampaikan pendapatmu, apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Gambar A, ada seorang kakak dan adik sedang berebut mainan. Kira-kira itu kebiasaan yang baik atau bukan ya? Iya, tepat sekali. Yang A itu bukan kebiasaan yang baik. Seharusnya kita harus sharing atau berbagi atau bergantian bermainnya. Ya, kakak 5 menit, adik juga 5 menit. Seterusnya seperti itu bergantian. Baik, sekarang beralih ke gambar B. Ada gambar apa di gambar yang B? Iya, ada gambar seorang anak membantu ibunya membawakan tas. Lalu ibunya mengusap kepala anaknya, sepertinya ibunya berucap terima kasih. Nah, kira-kira itu kebiasaan baik atau bukan ya? Iya, tepat sekali. Ini adalah kebiasaan yang sangat baik karena kita menyambut ibu yang pulang kerja ya dengan senyuman. Pastinya ibu akan merasa senang ya. Setelah mengamati gambar, Beni mandi sore. Lalu Beni bermain di kamarnya. Sambil bermain, Beni belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamarnya. Kebetulan di kamarnya ada kelereng nih atau gundu. Kita hitung yuk kelerengnya ada berapa? Iya, kelerengnya ada 15. Kemudian spidolnya ada berapa? Ada 12. Nah, kira-kira mana benda yang lebih banyak ya? Yang lebih banyak mana nih, kelereng atau spidol? Iya, tepat sekali. Pastinya yang lebih banyak adalah kelereng ya. Untuk membandingkan benda, kita lihat saja angka puluhannya. Angka puluhannya kan sama-sama 1 nih, berarti sama. Terus kita lihat angka satuannya. Satuannya adalah angka, kalau kelereng 5, spidol 2. Nah, berarti yang lebih besar itu kan 5. Berarti pasti yang paling banyak itu adalah kelereng, 15 ya. Baik, lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di kamar Beni ada mobil-mobilan sebanyak 11, lalu ada buku tulis sebanyak 12. Manakah yang lebih banyak? Iya, tepat sekali. Yang lebih banyak adalah jumlah buku tulis. Karena dia 12 ya. Lalu mana yang lebih sedikit nih? Yang lebih sedikit adalah mobil-mobilan. Tepat sekali, 100 buat anak-anak. Nah, Beni pun membandingkan nih nak, banyak benda-benda yang ada di kamarnya itu. Kelereng Beni lebih banyak daripada mobil-mobilan. 15 itu lebih dari 11 ya, karena lebih banyak. Kemudian kita balik nih, 11 itu
kurang dari 15 ya, karena 11 itu lebih sedikit, jadi kita sebutnya 11 kurang dari 15. Nah, mobil-mobilan itu kan tadi berapa? 11, kemudian buku tulis 12. Jadi, kita simpulkan mobil-mobilan Beni lebih sedikit dari buku tulis Beni. Atau bisa juga kita sebut 11 kurang dari 12 atau 12 lebih dari 11 ya. Kalau kurang itu menunjukkan berarti lebih sedikit, kalau lebih itu berarti lebih banyak ya. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas kedua. Ya, tugas keduanya yang ini ya, kerjakan soal-soal berikut. Tentukan dengan kata kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini ada bola nih sebanyak 16, kemudian ada mobil-mobilan sebanyak 14. Berarti 16 titik-titik dari 14. Kira-kira kata yang tepat mana nih? Kurang dari atau lebih dari? Nah, silahkan tuliskan jawabannya di buku paket tema 3 kalian ya. Nah, untuk soal yang ini, kalian harus memperhatikan dulu nih. Untuk penghapus jumlahnya ada 19 dan untuk serutan ada 17. Perhatikan bilangan di atas. Bilangan yang lebih dari 18 adalah bilangan mana nih? Yang lebih, berarti yang lebih banyak ya dari 18, yaitu bilangan 19 atau 17. Silahkan tulis isinya. Kemudian bilangan yang kurang dari 18 yang mana nih? Bilangan 19 atau 17. Silakan juga kalian tulis isinya. Ingat ya, di halaman 88 ini adalah tugas kedua. Jadi nanti di-uploadnya di Google Classroom di yang judulnya tugas 2. Oke anak-anak? Yuk kita latihan di halaman berikutnya. Mana nih yang lebih banyak? Untuk bilangan yang lebih banyak, kalian beri tanda centang atau tanda checklist ya. Seperti ini nih contoh tanda centang. Nah, nomor 1, 14 atau 18? Mana yang lebih banyak? Betul sekali, 18. Berarti kalian beri tanda centang di kotak warna hijau ya, di bawah angka 18. Nah, begitu seterusnya ya, sampai ke bagian yang terakhir. Kerjakan halaman 89 ini ya dengan cara seperti tadi yang sudah Ibu contohkan, beri tanda centang untuk bilangan yang lebih banyak. Oke. Nah, tugas di halaman 89 ini juga sama, masuk ke dalam tugas 2. Jadi di-uploadnya di Google Classroom di tugas 2. Sekarang silahkan dibuka halaman 90. Kalau yang di halaman 90 ini beri tanda centang untuk bilangan yang lebih sedikit. Nah, anak-anak pasti sudah bisa kan membedakan bilangan yang lebih sedikit. Ibu beri contoh ya, di halaman di nomor 1 bilangan 14 atau 11 yang lebih dikit. Iya, betul, tepat sekali. Jawabannya bilangan 11 yang lebih sedikit. Jadi yang diberi tanda centang adalah 11 ya. Beri tanda centangnya di kotak berwarna hijau di bawah angka 11. Nah, silakan kerjakan halaman 90 ini. Halaman 90 masuk juga ke tugas 2. Jadi silahkan upload fotonya ke GCR di postingan tugas 2. Pasti sudah paham ya anak-anak semua? Ya, silahkan kerjakan sampai selesai ya halaman 90 ini. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua bisa kalian kerjakan di rumah saja, tetapi tidak perlu dikumpulkan ke Bu Hikmah ya. Sebagai latihan aja bersama orang tua main tebak-tebakan bilangan mana nih yang lebih besar atau yang lebih kecil, supaya anak-anak bisa lebih paham. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya tugasnya. Ada tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 membaca teks halaman 83, lalu direkam dan dikirim ke GCR di forum tugas 1. Kemudian tugas 2 mengisi halaman 88, 89, dan juga 90 di buku tema 3 dan dikirim ke forum tugas 2 di GCR. Demikian pembelajaran hari ini. Yuk kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.